Di tanah subur yang indah, di mana dua sungai besar mengalir, berdirilah kerajaan Galuh, salah satu kerajaan tertua di Tatar Sunda. Negeri itu dipimpin oleh Prabu Permadanikusuma, seorang raja bijaksana yang terkenal bukan karena kemewahan istananya, tapi karena kesahajaannya. Prabu Permadanikusuma bukanlah raja yang gemar berpesta dan haus akan kekuasaan. Ia justru seorang yang religius, lebih suka menyepi dan bertapa di hutan-hutan keramat untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal. Dalam kesendiriannya, ia merenungi makna hidup dan kekuasaan. Ia tahu tahta adalah titipan dan dunia hanyalah persinggahan. Karena jiwanya yang telah lepas dari kemelekatan duniawi, Prabu Permadanikusuma memilih mengundurkan diri dari tahtanya. Ia menyerahkan tampuk kerajaan kepada seorang tokoh kuat di dalam istana bernama Tamperan Barmawijaya, dengan harapan negeri tetap aman dan tentram selama ia menyepi. Namun keputusan itu menjadi awal dari malapetaka. Tamperan Barmawijaya yang semula tampak setia mulai memperlihatkan wajah aslinya. Ia haus kekuasaan dan takut kehilangan legitimasi. Ia tahu Dewi Naganingrum, permaisuri sang Prabu, sedang mengandung. Anak itu keturunan sah Permadanikusuma, dapat menjadi ancaman bagi tahtanya kelak. Maka Tamperan menyusun rencana keji. Begitu anak itu lahir, ia diperintahkan untuk menghanyutkan ke Sungai Citandui agar lenyap tak bersisa dari silsilah kerajaan. Tapi bukan itu saja. Untuk memastikan bahwa Prabu Permadanikusuma tak pernah kembali dari pertapaannya, Tamperan mengutus orang-orang kepercayaannya untuk membunuh sang Prabu saat beliau sedang bertapa dalam keheningan hutan. Prabu suci itu gugur bukan di medan perang, tapi di tempat suci dalam keadaan hening dan damai. Sementara itu, peti bayi yang dihanyutkan ternyata tak sampai ke muara. Arus takdir membawa kepada seseorang pertapa tua dan bijaksana bernama Ki Balangantrang, mantan Panglima Galuh yang telah memilih jalannya sunyi. Ia menemukan bayi itu terdampar di tepian sungai, lalu merawat dan membesarkannya. Bayi itu kemudian dikenal sebagai Ciyung Wanara. Dibimbing oleh Ki Balangantrang, Ciyung tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan penuh rasa keadilan. Ia diajari politik, strategi perang, nilai spiritual, dan sejarah kelam yang menimpa keluarganya. Ketika tiba waktunya, Ciyung Wanara kembali ke Galuh. Ia tidak datang membawa bala tentara atau menuntut tahta dengan kekerasan. Ia datang sebagai rakyat biasa, namun membawa seekor ayam jago. Ia tahu di Galuh sabung ayam bukan sekedar hiburan rakyat, melainkan sarana pertaruhan kehormatan dan lambang adu kecerdikan. Dengan berani, Ciyung menantang Tamperan Barmawijaya untuk adu sabung ayam. Taruhannya jelas. Jika ayam Ciyung menang, maka Tamperan harus mengizinkannya tinggal di istana dan mengakui asal-usulnya di hadapan rakyat. Tamperan yang tidak menyadari siapa pemuda ini menyambut tantangan itu dengan angkuh. Dalam arena sabung ayam yang disaksikan banyak rakyat, ayam jago Ciyung yang bernama Si Tunggal menghadapi ayam jago istana. Pertarungan berlangsung sengit
tapi ayam ciung dengan lincah dan tangkas berhasil mengalahkan lawannya. Kekalahan itu membuat Tamperan murka. Harga dirinya sebagai raja tercoreng di hadapan rakyat. Ia melanggar janjinya dan memerintahkan para prajurit untuk menangkap dan membunuh Ciung Wanara di tempat. Namun pada saat genting itu, pasukan dari Saunggalah, para pengikut setia Ki Balangantrang yang selama ini diam-diam berjaga di sekitar istana, muncul dan menyerbu pasukan istana. Pertempuran sengit itu pun terjadi di alun-alun Galuh. Tamperan Barmawijaya akhirnya tewas dalam kekacauan itu bersama dengan permaisurinya Dewi Pangrenyep yang mencoba melindungi sang suami dalam pelarian namun ikut terbunuh. Kerajaan Galuh terguncang, tahtanya kosong dan rakyat gemetar oleh kejadian berdarah itu. Namun badai belum usai. Putra Tamperan, Rakyan Banga, yang menyaksikan kehancuran keluarganya dibakar dendam. Ia tidak terima ayah dan ibunya mati oleh orang yang ia anggap pemberontak. Maka itu ia menantang Ciung Wanara untuk adu kesaktian 1 lawan 1. Bukan hanya untuk tahta, tapi untuk harga diri. Pertarungan dua arah kerajaan pun pecah. Di tengah tanah lapang kerajaan, dua pemuda sama-sama gagah dan sakti mengadu ilmu kanuragan. Jurus pamungkas warisan leluhur mereka saling beradu. Jurus angin, jurus bayangan, tenaga dalam memecah tanah dan langit. Pertarungan berlangsung lama tanpa tanda-tanda kemenangan. Melihat pertempuran darah tak kunjung usai, Ki Balangantrang, tokoh tua yang kini menjadi penjaga moral terakhir di Galuh, muncul dan berdiri di antara mereka. Dengan suara gemetar namun penuh wibawa ia berseru, "Berhentilah, kalian berdua darah yang satu, darah Sunda. Jika kalian saling membunuh, maka negeri ini akan kehilangan harapan." Ki Balangantrang lalu mengusulkan jalan damai. Mereka akan dipecah menjadi 2. Ciung Wanara memimpin Galuh, tanah warisan ayahnya. Lalu Rakyan Banga memimpin kerajaan Sunda, bagian barat Tatar Pasundan, tanah kelahiran ibunya. Kedua pemuda itu yang sebenarnya saling menghormati sebagai sesama kesatria menerima keputusan itu. Tamperan Barmawijaya kehilangan segalanya. Kekuasaan, kehormatan, bahkan anaknya kini memimpin wilayah terpisah dari Galuh. Pengkhianatannya mungkin sempat berhasil, tapi kebenaran yang didasari cinta dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Dan Ciung Wanara, anak yang pernah dihanyutkan, kini menjadi lambang harapan. Meski kebenaran tenggelam sesaat, ia akan mengalir kembali ke permukaan. Dari hutan sunyi hingga singgasana, dari sungai yang mengalir hingga medan pertempuran, sejarah mencatat, kekuasaan sejati bukan diraih lewat pengkhianatan, tapi ditegakkan lewat kebenaran dan keberanian. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih kalian yang menonton sampai akhir. Nantikan kembali di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe.